Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, haleluya, haleluya. Pagi hari ini saya mau mengajak semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah mau bersuka cita dengan luar biasa. Mari yang mau bersuka cita sama-sama Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah. Sama-sama katakan.
akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Yang sakit pasti akan sembuh. Yang lemah pasti dikuatkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tos pakai sikut Bapak Ibu Saudara. Bilang Tuhan Yesus luar biasa hari ini buat saya dan kamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Dimanapun kami berada menyaksikan ibadah ini Tuhan, mengikuti ibadah ini, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Hiaralama syakaralama, hiarataka syarararama syek. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Hiaralama syadorama syek. Kau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami perlu Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Hiaralama syek, hiaratakanarama
Kau
kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom ya. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita, walaupun ibadah hari ini online karena memang masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Namun saya percaya bahwa walaupun kita ibadah secara online di rumah kita masing-masing, saya percaya jika engkau dan saya sungguh-sungguh mau membuka hati, sungguh-sungguh saudara mau mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh mau minta terus perlindungan pada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, engkau pasti akan diberkati dalam lawatan Tuhan. Kita sudah bersama-sama bersukacita, tim musik sudah memuji menyembah Tuhan dengan antusias. Saya berdoa saudara bukan hanya sekedar nonton, tapi saudara dan saya sama-sama beribadah, bertepuk tangan untuk memuji menyembah Tuhan. Saya tidak tahu seberapa lama kita akan adakan kembali ibadah seperti ini, ya. Namun pesan saya saudara di dalam masa-masa yang sangat luar biasa ini, pesan saya yang pertama saudara tetap mencari Tuhan, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Oleh karena itu di masa-masa ibadah seperti ini, saya berharap ayo sungguh-sungguh saudara. Jangan kau anggap ya sudahlah. Nah sudahlah, sudah biasa sajalah. Saudara stoplah. Saya minta hari ini saudara mari sungguh-sungguh. Ya, kalau engkau ibadah di rumah hari ini memang mungkin berbeda seperti kita yang ibadah biasa di gereja secara onsite saudara. Namun ya, ketika engkau kembali bangun manusia rohmu, engkau sungguh-sungguh, maka engkau akan bisa menikmati kasih dan lawatannya Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara di masa-masa yang sulit ini, saya pernah bilang sama saudara ya sebelum ini terjadi, ya saya katakan 2 bulan, 3 bulan ke depan, ya kita akan lihat akan ada satu lonjakan yang luar biasa di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya melihat bahwa hal ini mulai terjadi saudara. Doakan saudara. Jika di bulan Agustus awal saudara, ya kondisi COVID itu mulai mendatar bahkan menurun saudara, maka bersyukurlah kita karena badai itu akan segera berlalu begitu saudara. Namun kalau seandainya di bulan Agustus pertengahan masih terus naik saudara, ada eskalasi saudara di dalam pempaparan di mana orang-orang yang ada terpapar terus meningkat begitu saudara. Maka berbanyaklah kita berdoa, ya kita terus menangis di hadapan Tuhan supaya Indonesia segera dipulihkan saudara. Karena gini, kalau seandainya penyakit ini terus terpapar di setiap penduduk Indonesia saudara, maka dampaknya ini dalam hal finance, ekonomi ini akan terasa sekali. Dan jika satu bangsa saudara bermasalah dalam hal pandemik seperti ini, maka itu akan berdampak juga dalam segala aspek semuanya saudara, ya, dan termasuk dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena itu jadilah warga negara yang baik. Ya, kalau pemerintah katakan jangan keluar, janganlah keluar saudara, ya. Pakailah masker saudara. Ya, kalau saudara bekerja di luar sebagai seorang karyawan ada di marketplace di sana, ya jaga protokol kesehatannya saudara. Bukan kita takut saudara, tetapi kita harus berhikmat. Ya, bagaimana kita memutuskan rantai penularan COVID-19 ini saudara, supaya bangsa kita tetap pulih dan kita pun menikmati sesuatu yang baik di kota kita, di bangsa kita saudara. Nah,
Hari ini saya mau berbicara tentang apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya, saudara, bahwa hari ini ke depan saya kasih tema, saudara, tentang musim peperangan. Ya, katakan sama-sama dulu, musim peperangan, ya gitu kan, saudara. Musim duren, musim hujan, ya musim buah-buahan, nah apa yang penting jangan musim kawin, saudara, ya kan. Nah, tetapi saya mau berbicara hari ini adalah tentang musim peperangan, saudara. Mari kita buka sama-sama di dalam 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ayat yang pertama, ya, Alkitab katakan dengan sangat jelas. Saya ulang, 2 Samuel yang ke-11 ayat yang pertama. Satu ayat saja menjadi ayat bacaan kita pada hari ini. Dikatakan begini, saudara. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, saya ulangi di sini, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, saudara. Dikatakan maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kisah ini mengisahkan bagaimana Daud jatuh di dalam perzinahan dengan seorang wanita cantik, saudara, namanya Bathsheba, begitu, saudara. Ya kan, diawali dengan satu perkataan pada saat itu di mana para raja-raja sedang ada di dalam masa, ya, masuk dalam peperangan, begitu, saudara. Jadi pada masa-masa musim peperangan, begitu, raja-raja Israel, kira-kira begitu, saudara, harusnya berperang, termasuk Daud pada saat itu raja Israel. Dia harus berperang, saudara. Di musim peperangan dia harus berperang, saudara. Ternyata pada masa-masa musim peperangan, Daud tidak mengindahkan musim itu, saudara. Dia malah berleha-leha, dia malah bersantai-santai di suatu rumahnya, saudara. Nah, ketika dia bersantai-santai, saudara, ketika dia sedang bersantai-santai, satu hari dia berjalan di suatu rumah, saudara. Dan ketika dia sedang berjalan, saudara, tiba-tiba matanya tertuju kepada sesuatu bentuk, saudara, yaitu postur tubuh seorang wanita yang sedang mandi, saudara. Saya tidak tahu apakah memang tiap pagi, ya, si Bathsheba itu mandi di situ, saudara. Ya, lalu Daud apakah setiap pagi dia jalan di situ, saudara? Apakah mungkin juga, saudara, hanya pada saat itu kebetulan Bathsheba nggak tahu ada Daud di atas, lalu dia mandi di situ. Kadang-kadang, saudara, di dalam musim peperangan ini, ketika kita lengah, saudara, iblis itu pintar, saudara. Ya, tanda petik, saudara, iblis itu licik, saudara. Dia bisa memakai berbagai macam cara untuk supaya kita jatuh di dalam dosa, supaya kita akhirnya menjadi lemah dan lemah, saudara. Iblis begitu banyak cara untuk menjatuhkan kita, saudara. Nah, oleh karena itu, ketika Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya bahwa hari-hari ini adalah musim peperangan, saudara, maka saya mau kasih tahu hari ini, janganlah seperti Daud pada masa-masa musim peperangan, tetapi dia tidak berperang. Ya, bahasanya, saudara, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam peperangan, saudara, tetapi dia membuat dirinya melupakan musim peperangan itu dan dia bersantai, saudara. Ketika kau ngerti bahwa hari ini adalah musim-musim peperangan, seharusnya setiap saudara dan saya menggunakan selengkap senjata Allah supaya ketika kapanpun waktunya kita berperang,
kapanpun iblis menyerang kita, karena kekuatan itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan kita terus menggunakan perlengkapan senjata Allah, maka saudara, tipu daya iblis tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan lagu, saudara, dikatakan tiap musim berlalu begitu saudara, tetapi kasih Tuhan tetap selamanya. Tidak katakan juga lagu itu, katakan juga ya, tak satu selai pun rambut kita saudara dibiarkan jatuh tanpa seizin Tuhan saudara. Oleh karena itu saya ingin hari ini saudara, ya, apapun yang sedang terjadi hari ini dalam hidupmu, di dalam musim peperangan ini saudara, saya ingin juga setiap saudara yang hari ini saudara belum sadar bahwa ini masuk dalam musim peperangan, saya ingin setiap kita mari bangkit saudara, menjadi panglima tentara Allah juga, menjadi pasukan Tuhan yang diurapi, yang diberkati dan menjadi gagah perkasa, yang lemah berkata aku kuat, begitu saudara. Dan setiap kita akan keluar sebagai pemenang. Ingat, Allah menciptakan saudara bukan menjadi loser saudara, tetapi Allah menciptakan kita untuk menjadi winner, pemenang. Kita bukan diciptakan untuk menjadi orang yang kalah saudara, tapi Tuhan ciptakan kita menjadi orang pemenang. Alkitab bahkan katakan engkau dan saya adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, begini, di dalam musim peperangan ini saya melihat ada beberapa di antara sahabat-sahabat kita, bahkan begitu banyak juga teman-teman kita, saudara, hamba-hamba Tuhan, saudara. Bahasa saya, saudara, ya mungkin terluka hari ini, tergores oleh karena peperangan, saudara. Ya, mungkin dia terluka, saudara, dan dia harus istirahat di dalam musim peperangan ini, saudara. Karena terluka, saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam engkau ada di dalam masa-masa di mana engkau sedang pemulihan kesehatanmu, saudara. Dalam masa-masa istirahat, ketika peperangan itu engkau terluka. Pesan saya hari ini, saudara, yang pertama, tetaplah bersyukur karena Tuhan pasti tetap akan bela kita. Haleluya. Tuhan pasti akan tolong kita, memulihkan kita. Nah, saudara, yang kedua, saudara, tetap berharap sama Tuhan, karena sumber kekuatan kita dan pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan kecewa, saudara, ketika Tuhan izinkan ada luka di dalam peperangan kita. Saudara, dengar sekali lagi, ketika engkau luka, saudara, bukan berarti engkau lemah, saudara. Ketika engkau luka, ya, di dalam peperangan ini, bukan berarti karena ada dosa dalam hidupmu, saudara. Saya punya keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kalau engkau hari ini tetap tidak marah sama Tuhan, engkau tetap berkata Tuhan terima kasih, maka 3 poin ini akan menjadi sumber kekuatan kita untuk kita bangkit dan kita akan kembali berperang, karena Tuhan pasti akan melengkapi setiap hidup kita dengan kelengkapan ilahinya, saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya sudah siapkan ini, saudara. Saya pikir ada beberapa poin, tapi hari ini mungkin kita akan membahas 1 atau 2 poin saja, saudara. Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita bentuk, kita bangun dalam hidup kita ketika kita tahu bahwa ini adalah musim peperangan, saudara. Ya, kalau engkau tidak tahu, mungkin kalau ini musim peperangan, engkau ya sudahlah seperti Daud, ya, dia istirahat begitu, saudara, dia santai-santai, ya, akhirnya jatuh dalam dosa, saudara, akhirnya dibuat lemah sama iblis, saudara, akhirnya, saudara, dia mengalami masa-masa gelap di dalam perjalanan kehidupannya, saudara. Tetapi kalau hari ini engkau dan saya mengerti bahwa ini adalah musim peperangan, maka saudara dan saya harus mempersiapkan diri saudara dan saya masuk di dalam peperangan ini. Ingat,
Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan segala kuasa-kuasa yang terlihat, saudara, hari-hari ini. Tapi peperangan kita hari ini melawan roh-roh di udara dan COVID-19, saudara. Ya kan? Jangan takut, karena roh yang ada di dalammu jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar sana, termasuk COVID-19, saudara. Jangan khawatir, saudara, tentang kebutuhan kecukupan yang Tuhan yang engkau perlukan di dalam masa-masa sulit ini. Karena Alkitab katakan, burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apalagi engkau, karena engkau adalah anak kesukaan dan kesayangannya. Tuhan pasti akan cukupkan semuanya. Nah, oleh karena itu, Pak, apa yang harus saya lakukan di dalam musim peperangan ini, Pak? Apa yang harus saya buat di dalam masa-masa peperangan ini? Di dalam 2 Tawari yang ke-7, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 13 berkata begini, dan bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit campar di antara umatku. Saudara, di ayat 13 ini, saudara, ini berbicara ketika belalang melahap hasil bumi. Semua yang ada, saudara, habis semua, saudara. Ya, ada yang namanya krisis di dalam sandang pangan papan, saudara. Ada yang namanya krisis di dalam finansial ekonomi, saudara. Ketika keadaan dunia ini, ketika keadaan hidupmu, saudara, ya, di dalam masa-masa dilanda oleh yang namanya belalang pelahap ini, saudara. Ketika seluruh penghasilanmu lenyap habis, saudara, oleh karena belalang pelahap ini, saudara. Dan yang kedua, ketika penyakit campar itu dilepaskan, begitu, saudara. Bukankah hari-hari ini kita melihat, saudara, keadaan dunia sedang ada di titik 2 ini, di mana resesi ekonomi dan penyakit campar yang sedang melanda, saudara. Dan saudara harus tahu bahwa ini musim peperangan, saudara. Kita sedang berperang di sini, saudara. Kita menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah, begitu, saudara. Kita menangkap visinya Tuhan atau, saudara, kita melupakan setiap janji-janjinya Tuhan, begitu, saudara. Nah, di sini, saudara, di dalam peperangan hanya ada 2, saudara. Yang pertama menang, yang kedua kalah, begitu, saudara. Yang pertama, saudara, mendapatkan mahkota dan piala. Yang ke-satunya lagi, saudara, akan babak belur dan hancur, saudara. Hanya ada 2. Namun saya berdoa, saudara dan saya, engkau yang di rumah-rumah hari ini, tangkap, taruh dalam dadamu, tanganmu dalam dadamu, katakan, aku pasti menang. Dengan kuat katakan, aku pasti menang. Aku pasti sembuh, aku pasti pulih, ekonomiku akan diberkati, kesehatanku akan dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Yang keras katakan amin, saudara. Haleluya. Saudara, ini musim peperangan, ya, di mana belalang pelahap, belalang pengirik mengakan habis hasil bumi, saudara. Dan penyakit campar, saudara, COVID-19 ini sedang melanda secara luar biasa. Tadi saya katakan, saudara, berdoa supaya ini berakhir sampai awal Agustus, saudara. Kalau keadaan bulan Agustus sudah turun mendatar lah minimal, saudara, maka kita akan melihat satu cahaya kecil yang akan menjadi terang dan bercahaya atas bangsa kita, saudara. Tetapi kalau seandainya kita melihat bahwa di bulan Agustus itu rankingnya masih tetap tinggi, saudara, maka banyak-banyaklah kita berdoa, saudara, untuk bangsa dan negeri ini. Lalu sumbangsi kita apa yang harus kita lakukan? Diam di rumah, saudara. Jaga kesehatan. Walau, Pak, gimana kerjaan saya? Ya, kalau saudara bekerja, bekerjalah, saudara, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan anjuran pemerintah.
jaga protokol kesehatannya. Saya bosan ngomong begini sebetulnya saudara, tapi saya harus ngomong saudara. Saya sudah ngomong-ngomong aja saudara, banyak di antara saudara tidak menangkap apa yang saya katakan saudara. Akhirnya saudara kita melihat apa yang saya katakan real terjadi saudara. Ya, dimana dalam 1-2 bulan ini saudara kita melihat sesuatu lonjakan yang sangat luar biasa yang terpapar COVID-19 ini saudara. Kita berdoa saudara sampai bulan Agustus awal ini supaya semuanya menjadi baik. Karena itu ikuti anjuran pemerintah saudara, ya. Pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak, sudahlah saudara, ya. Sudahlah saudara, ya. Tidak lagi kita boleh mengeraskan diri kita dan berkata kita ada Tuhan. Begitu benar saudara, Tuhan ada saudara. Jangan lagi kita berkata mana imanmu Pak Pendeta. Betul saudara, ya saya juga punya iman saudara. Tetapi dalam masa-masa seperti ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemerintah itu adalah tangan kanannya Tuhan di bumi ini dalam bahasa saya. Karena Alkitab katakan tidak ada satu pemerintahan yang bukan dari Tuhan. Semuanya dalam Ibrani 13 itu saudara. Ya kan? Semuanya diatur sama pemerintah. Dan pemerintah sudah anjurkan kepada setiap kita untuk 5M ini saudara. Untuk kita lakukan. Jadi jangan kau berkata mana imanmu Pak Agus. Begitu saudara. Nanti kalau saudara kena, saya katakan mana Tuhanmu itu. Pemerintah sudah ajarkan buat kita. Bukan berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan saudara. Ya, tetapi ya saya tahu saudara bahwa kalau berbicara soal surga dan neraka, ya berbicaralah sama seorang pendeta. Karena pendeta lebih tahu mana surga, mana neraka, jalan kebenaran itu. Tapi kalau berbicara soal kesehatan, saudara, percayalah sama dokter, saudara. Ya kan, ahli-ahli virus sudah meneliti puluhan tahun, saudara. Dan cara untuk penanganannya sederhana, saudara. Hanya pakai masker, saudara. Jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal. Jaga jarak, sering cuci tangan, jauhkan mobilitas, jauhkan kerumunan, saudara. Hanya itu, saudara. Kenapa gereja kita nggak hadir? Karena kita menjaga supaya tidak banyak orang-orang jemaat-jemaat kita yang terpapar, saudara. Hari-hari ini begitu luar biasa, saudara. Ya, hampir ada hari ini di jemaat kita ada 20 orang yang terkena, saudara. Ya, kita ada grup saudara Indonesia, GBI PHR Sehat. Ya, kita tahu siapa aja yang sakit di situ, siapa saja yang sembuh di situ, saudara. Ya, sudah 20 saudara. Kenanya di mana? Di luar, saudara. Saya tetap share, ya, saya tetap cuman saya ngomong ini supaya yang belum terpapar ini, ayo ikuti, ya, ikuti apa yang Tuhan ingin kita harus lakukan, saudara. Ingat ini musim peperangan dan dikatakan bahwa ini sedang terjadi, saudara, ya, di mana ya belalang pelahap sedang menghancurkan, menghabiskan semua hasil bumi dan sampar sedang dilepaskan. Tetapi di dalam musim peperangan ini, apa yang harus kita lakukan? Ayat 14, saudara berkata begini, saudara. Dikatakan ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang pertama, saudara. Lalu dikatakan berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka, saudara. Saya bertanya saudara, ketika kita, saudara, di dalam peperangan ini, kita saling merendahkan diri, saudara. Kita berdoa mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan akan mendengar dari surga dan memulihkan bangsa kita, kota kita, keluarga kita, ekonomi kita, hepeng kita, saudara. Tuhan akan pulihkan, bulus akan Tuhan pulihkan, saudara. Nah, di dalam musim peperangan ini saya tuliskan gini. Yang pertama dari poin ini, saudara, yang ingin saya bagikan, saudara, biarlah setiap kita yang pertama di dalam musim peperangan ini
saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, saudara. Merendahkan diri kita, saudara. Tidak perlu lagi kita menyombongkan setiap keangkuhan kita tinggikan, begitu saudara. Ya, di masa-masa pandemik ini, saudara, kita menyadari sesadar-sadarnya, saudara. Sehebat apapun kita, sekaya apapun juga kita, saudara, ternyata kita kalah dengan virus yang kecil sekali, saudara. Saudara, kita punya uang pun hari ini kita mau ke rumah sakit nggak bisa, saudara. Jadi nggak perlu kita membanggakan semuanya. Berapa banyak kita hari ini banyak uangnya tapi nggak bisa kita masuk ke rumah sakit, saudara. Penuh. Artinya, saudara, nggak bisa kita sombongkan keuangan kita, saudara. Bahwa kita berkata, nggak usah takut, tenang, saya banyak uang kok. Nggak usah takut, tenang, ya saya punya asuransi kok. Nanti kalau sakit saya akan kena COVID, saya akan ke rumah sakit. Saudara dengar baik-baik, penuh rumah sakit, saudara. Saudara nggak bisa diterima asuransimu, nggak bisa diterima kekayaan uangmu banyak pun nggak bisa diterima, saudara. Dirorong-rorong orang dipelihara, ya. Bahkan sekarang, saudara, pemerintah sudah menyiapkan lagi di tenda-tenda, saudara, karena begitu banyaknya, saudara. Jadi ketika kehidupanmu, saudara, merendahkan diri, ketika saya berkata-kata, ayo diam di rumah, jangan pergi, diam di rumah, ayo nangkap ini, saudara. Jangan kau berkata, nggak apa-apa, saya bisa, saya pasti sehat. Sudahlah, saudara, sudahlah, ya. Sudah cukup begitu banyak korban di bangsa kita. Saya berdoa, biarlah setiap kita, saudara, mau merendahkan diri. Tanda orang merendahkan diri, dia mau diarahkan, saudara. Dia mau dengar apa yang diarahkan sama leadernya, saudara. Saya berdiri di sini, saudara, sebagai gembala, saudara. Saya mengarahkan saudara, yuk saudara, ayo berdiam dirilah, tahan dirilah, saudara, supaya badai ini segera berlalu. Pak, bagaimana soal makan minum saya? Ini memang menjadi problem, saudara. Namun saya punya keyakinan, ya, kalau kita sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan bisa melakukan berbagai macam cara untuk mencukupi kehidupan kita, saudara. Nah, orang yang rendah diri, saudara, orang yang rendah hati, saudara, yang mau merendahkan dirinya, saudara. Ciri yang pertama adalah dia mau diarahkan, saudara. Ya, dengar komando, saudara. Ya, salah satu tanda orang yang sombong, saudara, adalah orang yang tidak mau, saudara, merendahkan diri di hadapan yang lainnya, saudara. Jadi orang-orang yang orang-orang yang sombong, ya, ciri-cirinya adalah orang yang tidak mau merendahkan diri, ya, di hadapan yang lainnya. Menganggap bahwa dirinya bisa, mampu, gak apa-apa. Alasannya, mana imanmu, begitu. Mana omongan kabar kuasa Tuhanmu, begitu, saudara. Saudara, orang yang seperti ini, saya berpikir mungkin sedikit sombong dalam hidupnya. Saya punya teman, orang pendeta dulu juga pernah ngomong kayak begitu. Selama kita dekat sama Tuhan, tidak akan mungkin kita kena COVID. Saya percaya itu. Saya bilang, Pak, ini bukan soal dekat atau jauh dengan Tuhan. Ini bukan soal kita mengasihi Tuhan atau tidak. Karena teman-teman kita yang lebih rohani dari kita pun mati, saya bilang gitu. 2 bulan kemudian dia sakit COVID, kena COVID, saudara. Dari situ dia bertobat, dia nangis, dia telepon saya karena dia takut mati, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, ya, akhirnya dia bertobat dan dia sadar bahwa ternyata yang diperlukan hari ini adalah hikmat dan dengar-dengaran apa yang pemerintah anjurkan untuk kita lakukan. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima berkata begini,
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semuanya rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, saudara. Tuhan inginkan saudara dan saya untuk mari rendah hati, saudara, merendahkan diri di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan, saudara. Mau diarahkan, diarahkan untuk berjalan ke dalam jalan-jalan yang benar, saudara. Itu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati, saudara. Nah, yang kedua, saudara, di dalam musim peperangan ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita hanya 2 poin, sebentar lagi kita akan perjamuan kudus, saudara. Kita hanya 2 poin. Yang kedua, saudara, dikatakan dan berdoa, saudara. Jadi saya katakan bahwa ketika kita membaca di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14, dikatakan dan umatku yang atas umatku disebut merendahkan diri berdoa, saudara. Yang kedua, saya katakan begini, di dalam musim peperangan ini, saudara, kita bisa melewatinya bukan kuat gagah kita, tetapi oleh karena Rohku, kata Tuhan, saudara. Jadi yang membuat kita bisa melewati ini sebetulnya, saudara, karena Tuhan, saudara. Karena itu di poin ini saya mengajak saudara untuk setiap kita berbicara berdoa ini berbicara bagaimana kita di dalam musim peperangan ini harus membangun kubu-kubu doa kita. Kita membangun jam-jam doa kita lebih dari biasanya, saudara. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara, lebih dari biasanya. Ya, perbanyak doa kita, saudara. Saya katakan begini untuk teman-teman yang sedang diisoman, saudara, di rumah, saudara. Jangan hanya sekedar nonton drakor, saudara, ya kan, untuk menghabiskan waktu, ya, nonton dari pagi sampai malam gitu, sampai subuh, saudara, nonton terus bengeklah, saudara, ya. Saya katakan bahwa yang kita perlukan, saudara, bukan berarti tidak boleh, silakan, tetapi bisa atur waktunya, saudara. Yang saya ingin tekankan adalah lebih banyaklah, saudara, membangun menara doamu, lebih banyaklah membangun kubu doamu, lebih banyaklah membangun doa-doamu di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ketika engkau membangun doamu ini, saudara, membangun hubunganmu dengan Tuhan, membangun persekutuanmu dengan Tuhan, saudara, saya yakin, saya percaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan lakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 91, saudara, ya kita baca sama-sama nih, saudara. Ayat yang ke-13, 14, katakan gini. Ayat 14, 15, 16, ya berkata begini, saudara. Mazmur 91 dikatakan gini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, apa dikatakan? Aku akan menjawab, saudara. Jadi ketika engkau dan saya, saudara, hari ini banyak bersekutu dengan Tuhan, membangun jam-jam doa, membangun persekutuan-persekutuan doa kita hari-hari ini, dikatakan engkau melekat sama Tuhan. Alkitab katakan, dan apabila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawabnya, saudara. Dia akan menjawabnya, saudara. Bahkan di sini dikatakan aku akan menyertai dia dalam kesesakan, saudara, ya kan? Jadi ketika kau berseru, Tuhan akan menjawab, ya. Bahkan dia katakan dia akan menyertai engkau di dalam kesesakanmu, saudara, ya kan? Kadang-kadang, saudara, di dalam COVID-19 ini, saudara, ya, ketika saya pengalaman di rumah, istri saya masuk kamar sendiri, saudara, ya kan, walaupun kami tidak meninggalkannya, tetapi kami beda kamar, begitu, saudara. Tetapi ada beberapa teman, saudara, juga yang mengalami dia harus diungsikan, saudara, ya. Keluarganya meninggalkan dia tinggal di satu tempat, keluarganya keluar semuanya, saudara.
meninggalkan di masa kesesakannya dia, saudara. Ya, dibiarkan, tanda petik di saudara, karena takut tertular. Dibiarkan di masa kesesakan dia. Manusia mungkin bisa meninggalkan kita, saudara. Keluarga kita mungkin juga merasa, aduh, takut. Jauh meninggalkan kita. Tapi justru Tuhan tetap dekat dengan engkau di masa kesesakan. Karena itu, saudara, berserulah kepada Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa, saudara. Oleh karena itu, di dalam musim peperangan ini, saudara, ya, mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangun doamu, bangun kubu doamu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Yang pertama tadi, ayo merendahkan diri di hadapan sesama, di hadapan Tuhan secara khusus. Yang kedua, saudara, mari bangun doamu supaya engkau banyak berdoa. Mazmur 118 ayat 118 ayat 5 berkata begini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Haleluya, saudara. Mungkin hari ini engkau merasa sesak oleh karena peperangan ini. Engkau terluka di rumah. Engkau mengalami satu luka dan engkau harus istirahat di rumah. Berserulah kepada Tuhan. Karena ketika engkau berseru kepada Tuhan di dalam masa kesesakan, maka Tuhan akan menjawab dan akan memberikan kelegaan bagimu. Tetap semangat, saudara. Badai ini pasti akan berlalu. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan masuk sekarang sehidangan semeja dengan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama supaya di dalam perjamuan kudus ini Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru buat kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama yang di rumah. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Saudara yang sakit berkata, aku sembuh. Katakan, saudara yang lemah berkata, aku pasti kuat. Ya, saudara yang kekurangan berkata, aku pasti akan diberkati oleh Tuhan. Aku akan melihat hal-hal yang ajaib dalam hidup Tuhan. Dan aku akan melihat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari tundukkan kepalamu dulu di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri, saudara. Bangkit berdiri. Ya, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini Kau mengingatkan kami dalam 2-3 bulan ke depan di dalam musim peperangan ini. Tuhan, Engkau sudah berfirman buat kami. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika dalam musim peperangan kami mau merendahkan diri dan banyak berdoa. Ini adalah salah satu hal yang kami lakukan hari-hari ini. Meteraikan firman Tuhan itu dalam hati kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan sehidangan semeja dengan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap perjamuan kudus kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan berdoa dulu. Tetap kita angkat roti kita. Tuhan, kami sebentar akan sehidangan semeja dengan Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami supaya apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkat buat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mujizat Allah terjadi khususnya bagi saudara-saudara kami yang hari ini sakit. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ikut dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau buat mujizat yang baru atas hidup mereka. Apapun yang mereka makan yang dikatakan roti ini, maka melalui roti ini Tuhan akan menjadi tubuhmu. Dan kuasa kesembuhan itu, oleh kuasa bilur-bilurmu itu Tuhan akan memulihkan kelemahan kami. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini ada berbicara tentang persekutuan kita dengan darah Kristus? Jika kau percaya katakan amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku berdoa hari ini untuk tiap anak-anakmu yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus Engkau pulihkan. Mereka yang hari ini putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mereka yang hari ini bermasalah dalam hal-hal ekonomi atau apapun juga, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat ini, kesehatan, kekuatan, perlindungan sempurna atas setiap umat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, selama kami diam di rumah stay at home ini Tuhan, kami akan aman dalam perlindungan-Mu. Kami akan terus ada dalam naungan sayap-Mu, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang berani yang bisa menyentuh kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Ya, atas nama pengerja dan jemaat GBI Prima Harapan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala kita, Bapak Agustiawan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, pengumuman sepekan, kegiatan gereja, kegiatan ibadah kita untuk saat ini dilakukan secara online. Ibadah pada pukul 8 pagi, doa malam setiap hari Rabu pukul 19.30, doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi, tradisi setiap hari Sabtu jam 19.30, kul sesuai dengan jadwal kul di masing-masing kul. Selanjutnya renovasi atap gereja. Atas nama tim manajemen building, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan dana yang telah diberikan melalui persembahan dan kolekte Bapak Ibu Saudara-saudari, juga para donatur sekalian. Per 26 Juni 2021, total persembahan masuk sebesar Rp65.584.000 dan logam mulia 10 gram yang akan segera kami cairkan. Total biaya renovasi itu sebesar 182 juta dan biaya yang telah kita keluarkan atau kita bayarkan itu sebesar 114 juta rupiah. Tetap dukung dan doakan agar proses pembangunan berjalan dengan lancar. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan baik umum, perpuluhan, pembangunan, dan lain-lainnya, dapat ditransfer melalui rekening gereja di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, mari angkat tangan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Biarlah kiranya berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah turun atas ribuanmu hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih setia Tuhan akan menaungimu sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan perlindungan kuasa Allah menaungi kita sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percayakan pengharapan ini berkati sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Badai pasti berlalu. Amin.